Oke, balik lagi di Gibah Wong kita. Iya. Ada Enggi Cahyogi Putra. Yups. Wih. Apa kabar Enggi? Was luar biasa ya. Lagi nak ini kan nak puasa nih kan. Nak puasa ini. Harus lebih luar biasa lah. Siap. Pasti luar biasa terus. Iya. Nah, aku mengundang kau nih karena jadi karena kau nih pernah menjadi duta pemuda. Yoi. Itu pernah atau sudah menjalankan atau sedang menjalankan? Oke, jadi cek ini kok ceritanya kok ya di tahun 2018 itu ada pencarian duta pemuda untuk diberangkatkan di kota Palembang tuh. Tapi bukan di Lubuk Linggau main tuh kan. Jadi aku melok di Musirawas. Jadi aku duta pemuda di Jambore Pemuda Daerah di 2018. Nah, 2019 aku melok lagi, terpilih lagi kan. Wah, terpilih lagi. Ya, mungkin karena aku kemarin 2018 itu aku juara 3 kok, Sesumsel itu. Oh. Juara 3. Aku juara 3 pembacaan dan penciptaan puisi. Pembacaan ya. Puisi. Iya, pembacaan Sesumsel itu di Jambore Pemuda 2018 Palembang. Nah. Oh, jadi karena itu kau terpilih jadi duta pemuda Lubuk Linggau? Enggak. Musirawas. Beda, Musirawas. Ya. Nah, 2019 aku daftar lagi di Jambore Pemuda, masuk lagi jadi duta pemuda lagi. 2019 Musirawas lagi. Oh. Tapi tempatnya beda lagi. Kalau kemarin di 2018 di Palembang, ini di Pagaralam. Ya. Pemilihan duta pemuda ini. Pagaralam. 2020-nya kok? 2020-nya absen loh. Covid. Covid, ya. Tidak ada pemilihan duta pemuda. Ada, cuman virtual. Iya, tidak serunian, Tidak diangkat nih. Iya kan. Nah, 2021 ini garap duta pemuda untuk Kota Lubuk Linggau. Oh, sekarang jadi 2021 sekarang menjadi duta pemuda Kota Lubuk Linggau. Kota Lubuk Linggau. Akan berangkat nanti bulan 6 ke Oki. Ke Oki. Ini untuk apa bulan 6? Bulan 6 untuk berangkat perlombaan Jambore Pemuda Daerah. Kita akan bersaing Kota Lubuk Linggau melawan kota-kota dan kabupaten Sesumsel. Wow. Nah. Jadi mewakili Kota Lubuk. Kota Lubuk Linggau. Luar biasa. Nah, kan duta pemuda ya. Duta pemuda berarti kan harus berjiwa muda. Benar. Enggi, sedangkan Enggi umur berapa sekarang? Sekarang umur 21 masuk 22. 21 ya? Iya. Oke. Berarti muda lah ya masih ya. Muda dong. Belum bapak-bapak dong, ya kan? Kirain sudah ada muda lagi. Iya, tidak cak itu. Masih kategori pemuda. Karena pemuda untuk di Jambore ini, kawasan pemuda juga di angka 18 tahun sampai 25. Itu masih masuk kategori pemuda. Oh, 18 tahun sampai 25 tahun. Iya, itu masih termasuk kategori pemuda. Oke. Berarti kalau sudah 25 tahun ke atas tidak termasuk? Tidak termasuk pemuda. Udah uzur ya. Sudah fokus ya. Cari duit. Iya. Nah, dari duta pemuda ini apakah ada penghasilannya atau sebatas cuman titel be? Untuk duta pemuda sih ya pastinya sebatas kreasi, titel ya. Mungkin untuk duit-duitnya sih mungkin duit saku biasa-biasa sih. Duit saku kemana itu ada duit sakunya sih biasanya. Ya. Tapi tidak banyak-banyak nian. Yang penting sih cari kawan dulu lah. Cari kawan banyak rezeki. Nah, itu ladang duitnya. Berarti duta pemuda itu mungkin lebih ke title yang kau ya. Itu sebuah prestasi sih maksudnya. Iya. Prestasi dong. Prestasi ya. Duta pemuda. Iya kan, kapan lagi bisa dinobatin sebagai duta pemuda? Oke. Nah, dari duta pemuda Enggi ini pernah menjadi duta pemuda sampai 2021 ini. 2021 masih jadi duta pemuda. Ya, untuk 2021 ini. Karena sudah melakukan pemilihan nih kalau dari PPMI ini juga. Udah pelantikan, jadi udah resmi jadi duta pemuda Kota Lubuk Linggau. Seperti itu. Berarti duta pemuda itu tidak mesti dari model. Tidak mesti. Oke, berarti yang penting muda asal kreatif. Siap berkarya. Berkarya. Yoi. By the way, kalau kita ngomongin karya, apakah sudah
membangun karya sesuatu mungkin? Karya ya, mungkin masa SMA cukup banyak sih, lumayan sih kok kalau SMA. Salah satunya. Apa nih, prestasi nih apa cak mana nih? Ya, karya ya. Untuk mungkin karya dari lagu atau dari puisi atau dari apa? Pastinya kalau untuk karya sih kok lebih banyak sih ke puisi sih. Puisi, dan juga puisi aku kemarin di 2020 kan ada tuh lomba puisi tentang Covid tuh. Alhamdulillah aku juara 1 di sana. Ya, alhamdulillah. Itu tingkat kota dan kabupaten tuh. Ya kan, tuh di Kota Lubuk Linggau. Cuman yo bentuknya online virtual karena kan lagi corona kan. Nah, jadi untuk karya-karya sih lebih banyak ke puisi sih sebenarnya, dan juga karena juga aku basicnya dari anak bahasa juga kan. Jadi ya aku kuliah puisi. Bisa nggak sih kasih kita satu puisi spontan ya kan? Apa coba tuh? Nih, Waduh. Tantangan ya. Karyanya kan satu puisi ya kan. Coba Enggi bisa nggak kasih puisi mungkin yang menghubungkan atau lagi kita podcast, coba. Apa kasih tuh? Temanya. Bait. Temanya apa tuh? Kalau udah coba tema cinta deh. Tema cinta. Oh ya. Puisi dari Enggi tema cinta. Kita lihat karyanya. Oke, ini spontan kok ya, spontan. Oke, ini baru kali ini loh spontan loh. Waduh, gak pakai mikir ya. Pakai mikir ya. Oke, gak apa. Judulnya Menunggu. Menunggu ya kan. Kan kebanyakan orang menunggu-nunggu nih cinta nih kan. Jalan 1, 2, 3 perjalanan merambat tak pasti dalam sebuah kenangan. Rintik hujan mulai jatuh di atas genting, namun tak terhitung jumlahnya. Namun tidak seperti rasa yang kupendam. Apa itu? Menunggu kepastian. Iya. Spontan ya. Itu spontan. Tidak dipikirin dikit. Ini benar-benar ya. Ini tidak masuk schedule ini, tidak masuk briefing, ini tidak ada briefing ini. Aduh. Menjebak ini. Ya. Menjebak ini. Itulah fungsinya saya sebagai host. Ya? Ya, like di briefing ya biar lebih bagus ya. Malu saya dong. Enggak apa-apa, namanya spontan. Oke. Luar biasa. Nah, menurut kalian kalau kalian suka sama puisinya Enggi ini, kalian bisa request langsung. Boleh. Nanti kita undang lagi buat puisi-puisi ya kan. Buat kalian. Apalagi biasanya cewek-cewek tuh senengnya puisiin ya kan. Kelepek ya. Ya kan? Seneng ya? Cewek tuh seneng digombalin. Ya kan. Nggak seneng diseriusin ya. Cewek yang seneng diseriusin. Bener, kadang yang seriusin dia tinggal ya. Kalau serius itu sudah tahap akhir. Bener. Sudah mentok serius ya. Mau ya. Tapi kalau yang remaja ya. Apalagi anak-anak sekolah. Ya. Gombal. Maunya digombalin. Menang gombal udah dapet ya. Dia udah serius ya. Oke, next. Selain berpuisi menjadi duta pemuda, katanya berprofesi sebagai penyiar. Iya. Ternyata Enggi ini salah satu penyiar radio di Kota Lubuk Linggau. Apa nih, Enggi? Penyiar apa nih? Oke, aku penyiar radio, boleh disebutin ya? Boleh. Aku penyiar radio di salah satu radio swasta nih kok, di Kota Lubuk Linggau, Radio Papeja FM. Kalau kalian mau lihat kantornya tuh ya, kita sudah pernah gerbek. Ada quotes khususnya nih, More Than Just Radio. More Than Just Radio. Iya. Nah, kenapa bisa jadi penyiar? Hubungan puisi sama penyiar apa? Cek ini kok ceritanya. Di tahun sekitar 2018 itu kayak 2018 akhir-akhir lah masuk 2019 itu aku lagi nganggurnya tuh karena aku habis begawe, habis itu nganggur lagi, habis nganggur ya kan. Habis nganggur itu bingung karena memang biasa aku nih seneng ngomong terus atik gawe memang galak sih MC cuma masih MC kecil-kecilan sih ya kan, tapi belum fokus ada gaweanian. Buka lah ada siaran radio kan, buka penyiaran radio tuh ya. Jadi aku masuk itu hari terakhir lah liwat jam. Hari terakhir penutupan jam 4, aku datang jam 5. Kau daftar? Aku daftar jam 5 tes radio. Nah, dan bisa diterima gara-gara telat itu.
Bisa, tapi sebelum ditutup dulu tuh, gerbang lagi ditutup nih. Oke. Nah, jadi aku manjat-manjat lah. Assalamualaikum. Manjat gerbangnya kan. Misi Bu. Ah, jadi ada ibu-ibu lah datang kan. Ada sapu-sapu, ibu-ibu nyapu kan. Bu, misi Bu, nak ngasih lamaran, nak ngasih lamaran radio nih. Nah, dek lah tutup, uang kantor lah balik gah lo katanya. Ya Allah Bu, aku lah bikin lamaran lah, fotokopi lah banyak nih juga, duit aku lah habis banyak nih juga kan. Ya ibu tuh kasihan kan nengok muka aku sedih nih kan, mungkin kan sampai manjat-manjat tadi kan. Diambilnya lah, mungkin pagi-paginya dititipnya mungkin. Ya besok paginya dititipnya ya kan. Itu walaupun telah tutup itu. Nah keajaibannya dipanggil pulo. Dipanggil, ditelepon, dipanggil, datang aku kan. Dipanggil itu lagi kuliah. Kau harus ninggalin kuliah. Tinggal dulu kuliah. Tinggal dulu, kesempatan ini kau bahaya jadi ini ambil nih kan. Jadi ambil dulu, datang, dites, alhamdulillah masuk. Wah. Dan dari sebanyak itu berapa uang yang diambil? Lumayan. Itu waktu itu sekitar ada 50-an lah mungkin. 50-an. Tes penyiar dan yang diambil? Diambil cuman ada 4 kalau salah. 4 atau 5 ya, sering itulah pokoknya. Dikit nian pokoknya diambil. Salah satunya. Wah. Itu tesnya apa? Tes ngomong atau tes ngomong. Aku juga sempat terkejut kan. Ujiku cek berkas, nanya apa beda, tanya langsung dites. Silakan Adek, opening, isi, closing. Dan aku ini tidak pernah dengar radio sebenarnya kan. Tidak pernah dengar radio aku nih. Dan ada pengalaman juga di udah penyiar ini. Kurang lah pengalaman di penyiaran kan. Mungkin sempat MC tapi kan beda tuh kan MC sama radio kan. Jadi ya sudahlah Jiku, sebisanya aku kan. Enggak taunya masuk juga. Karena kau hobi ngomong kan. Karena hobi ngomong tadi mungkin ya kan. Jika udah ini cerewet mungkin. Kalau kayak penyiar radio tuh wajib bisa berbahasa Inggris enggak sih? Enggak juga sih. Enggak juga, tapi asal pengucapannya boleh lah ya. Iya, harus jelas bahasa Indonesia lah pokoknya. Iya. Oke. Waduh. Pernah jadi profesi penyiar radio. Sampai sekarang sih enggak pernah, masih kok. Masih. Sampai sekarang masih ya. Masih kok pernah. Belum dipecat caknya. Belum. Masih jangan. Masih perlu, masih butuh. Penyiar radio itu kan berarti kau masuknya dengan oleh kasihan baik. Tidak juga sih sebenarnya. Tidak. Bukan karena kasihan kau gara-gara manjat gerbang tuh bukan? Mungkin sih sebenarnya kan tengok, kasihannya muda ini kan sampai manjat gerbang ya kan. Wah, ya sudahlah, langsung kasih be. Iya sih, mungkin salah satunya. Coba aku gengsi waktu itu kan. Nah, mana lewat balik bae kan. Mungkin kalau kau sudahlah tutup juga. Iya. Ndak cak ini. Iya bener nian. Nah, terus Enggi ini selain penyiar radio juga pernah katanya gagal dalam usaha. Wih. Usaha apa emangnya? Aku pernah kuliah nih posisinya. Aku sudah menjalani usaha. Aku di tahun awal 2019. Ya awal 2019 mungkin pertengahan lah pokoknya. Kisaran 2019 itu aku buka franchise kok. Franchise apa tuh? Jualan es coklat. Oh, nyoklat. Es coklat. Bukan es coklat bukan? Bukan, coklat. Iya, King coklat itu. Nah. Jadi aku gagal di situ. Aku ngomongin gagal sih. Gagal karena dan juga pertama-tama mungkin lah ya, banyak sih orang konsumen cukup banyak ya kan. Seminggu jualan langsung kena musibah. Musibah apa? Nah, banjir kah? Tidak. Jadi aku tuh simpen barang aku tuh kayak di gudang. Gudang itu dibobol orang. Dibobol. Itu dari bos, blender, kursi, galau-galau lah dibobol uang. Tinggal cuma meja, bay. Sisa meja sama boboknya, bay. Kemalingan berarti. Itu sih musibah ya, bukan gagal usaha ya kayak. musibah. Kalau gagal usaha itu kan mungkin bangkrut atau memang. Tapi setelah itu sepi ya udahlah, mungkin memang lagi sepi. Loh, pada saat kau sudah kemalingan kau buka lagi. Bangkit lagi. Oh, sempat bangkit. Sampai bangkit lagi. Kemalingan lagi yang kedua kali. Kemalingan lagi. Dan jenis usaha yang sama. Cuman ini gas kemalingan. Oh, kemalingan ya, gas. jendelanya dijebol.
Iya, pintu sudah ditutup galau, dem dipakui galau, dem dikunci galau, tapi jendelanya dijebol orang. Kalau kau pintu kau pakuin, siapa mana kau keluar? Kita lihat pintu depan, lihat pintu depan, kan digembok, di belakang dan dipakui galau. Intinya lem dirapet lah, tapi jendela dijebol orang. Jadi masih bangkit lagi, jualan lagi tanpa menyerah kan? Wah ini masuk nyerah sih ya kan? Sepi ya dah. Namanya ekonomi yang kurang untuk menutupi. Per bulan juga bayar sewa ya kan? Jadi kayaknya tidak nutup bayar sewa ya sudahlah, berhenti dulu lah, istirahat dulu. Close. Oke. Jadi usaha dan tidak ingin melanjutin usaha lagi? Belum ada, mungkin ke depan mungkin ya ada lagi pasti. Ke depan ya. Dicoba lagi lah ya kan, siapa tahu kan. Iya, siapa tahu. Kalau kemarin mungkin jual es coklat, ke depan nextnya apa nih? Pengen jualan apa? Mungkin jualan tahu, mungkin makanan, lebih ke makanan sih pengennya sih kok. Lebih ke makanan. Lebih ke Masih makanan. di bisnis F&B ya. Iya. Oke, pernah gagal dalam usaha, pernah gagal dalam percintaan. Kalau tadi gagal dalam usaha, sekarang gagal dalam percintaan. Apakah benar Enggi ini pernah gagal dalam percintaan? Pernah. Padahal kau sering. Tepatnya sering. Padahal buat puisinya bagus nian loh. Apa sih kok bisa gagal cinta? Apa karena uang tuh cuman puisi BK ndak makan lah kak? Ndak makan, ndak kenyang ya. Ndak kenyang ya. Makan puisi baik. Makan puisi baik kenyang ini aus yo. Jadi karena apa nih gagal percintaan ini? Mungkin nih koyo mungkin si beliau ya yang pernah meninggalkan tuh kurang waktu mungkin. 2 kali diselingkuhin. Beliau ini siapa? Anda menganggap mantan itu beliau? Seseorang yang di sana. Agung sekali dia ya. Seorang mantan dianggap beliau. Okay. Seperti itu kan kita pernah sayang sama mereka kan. Pernah. Enggak lagi sekarang. Tidak melupakan. Benar. 2 kali diselingkuhin loh. Aduh. 2 kali. Diselingkuhin sama pacar. 2 kali. Itu cewek ya? Cewek dong. Iya. Cewek dong. Enggak, maksudnya cewek Anda kan? Pacar saya. Itu menyelingkuhin Anda sebanyak 2 kali. 2 kali. Dengan cewek yang sama? Berbeda. Oh, berbeda. Okay. 2 kali pacaran, 2 kali diselingkuhin. Enjoy kan? 2 kali pacaran, 2 kali diselingkuhin. Semoga yang sekarang enggak ya. Semoga ya. Semoga. Nah, itu diselingkuhin kenapa diselingkuhin? Alasannya apa sih? Yang pertama harta tahta. Waduh. Gara-gara apa ini? Waduh. Yang pertama waktu itu mungkin aku kurang waktu, aku sering ikut lomba di luar dulu. Lomba di luar kota kan. Mungkin dia merasa kurang waktu sama-sama kan. Tahu-tahu pas balik Linggau dapat kabar lah putus sama si A lah jalan sama si B lah. Jadi ya udahlah. Gara-gara LDR yang pertama. Iyalah, kira-kira cek itulah. Keluar kota kan. Terus balik lagi tahu-tahu dia lagi jalan sama cowok lain. Oke. Yang kedua nih apa ya? Galak sering main game sih sebenarnya aku. Main game, mungkin kurang juga waktu mungkin. Kau tidak adil berbagi waktu kau. Mungkin sih itu sih. Kau main game keladasan. Cewek kau terlupakan. Iya. Tapi ya udahlah, masa lalu kok. Bahaya ngingetnya lagi kok. Oke, nah tadi kau sudah diselingkuhin sama pacar 2 kali. Dan pacar yang berbeda. Nah, adakah motivasi ingin diselingkuhin lagi? Aduh, tidak ada dong ya. Sudah belajar dari pengalaman saya ini. Oh, sekarang sudah jadi buayo. Aduh. Tidak juga. Mungkin gara-gara sakit hati diselingkuhin bisa jadi. Lebih introspeksi sih. Lebih introspeksi. Iya, ngapa sih bisa ditinggal kan? Ya, oh ya sudah, berarti kurangnya ini. Ya, tidak jadi buayo juga tidak. Punya pacar. Alhamdulillah punya. Menuju? Belum juga sih. Masih kuliah nih kan, selesai kuliah dulu. Jadi kan kalau dem kuliah itu kan di undangan kan bagus kan, ada ujungnya itu nah. Ada ujungnya itu kan. Sarjana apa kos? Sarjana pendidikan. SPD berarti. Iya, SPD. Siap. Oke, sudah pernah gagal dalam percintaan, gagal dalam usaha. Nah, katonyo nih.
apa yo kau pernah jualan roti? Iya. Kan dari tadi kan usaha ya kan. Tapi kau sempet jualan roti. Iya. Jualan roti ini apa? Usaha atau kerja atau apa nih? Nah, sebelum kejualan roti nih kok, ada cerita dulu sebelumnya nih. Ceritanya. Ada cerita. Di 2017, aku baru lulus SMA itu. Di 2017 aku tuh cita-cita aku tuh pengen kuliah di Institut Seni Indonesia. Nah, jadi sebelum jual roti itu kok, nah di 2017 itu aku tuh jualan ini apa? Lulus SMA kan. Lulus SMA, pengen sekolah di Institut Seni Indonesia tadi, tapi kurang biaya. Sudah mau tes, sudah mau berangkat, tapi wong tua ngomong nggak usah lah, kayak biayanya udah kate juga kan, di sana juga ngekos dan lain-lain ya kan, biayanya nambah banyak lagi, jadi dia kurang biaya. Itu salah satu dream kau. Aku pengen kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Yo. Nah disitulah, aduh kayak nyerah kan, sedih sampai nangis di sana kan, wah ngapa udah bisa jadi padahal penginian ya. SMA juga sering-sering lomba seni ya kan, pasti di kuliah pengen ngembangin lagi tapi tidak bisa tuh ya. Keterbatasan. Nah, ekonomi. Jadi berusahalah ngelamar di perusahaan A B C tidak diterima pula. Jadi sempet setelah mau kejar kuliah gagal, terus kau kerja, ngelamar di beberapa perusahaan itu sampai 8 kalau salah, 7 apa 8 perusahaan tuh tidak diterima, dan terakhir baru ngelamar di perusahaan roti, jualan roti. Oh, jadi kau sempat ngelamar perusahaan roti dan jualan roti. Jualan roti. Nah, jualan rotinya katanya sampai malam, sampai subuh. Berangkatnya itu dari ada yang jam 5, ada yang jam 3, paling parah ada berangkat sampai jam 1 malam. Berangkatnya itu kok. Oh iya. Berangkatnya jam 1 malam, balik lagi ke Linggau lagi sampai jam 4 jam 5-an lah. Jadi berangkat jam 1, balik ke rumah jam 4 jam 5 sore. Itu subuh enggak? Sore. Oh, sore. Sempat sampai jualan sampai subuh-subuh juga. Subuh-subuh pernah jualan jam 4 jam 5 tuh, pernah masuk pasar jualan roti. Angkat-angkat roti. Waduh. Pernah jualan roti. Subuh-subuh ya. Roti 1000-an gitu kan. Jual-jual masuk pasar. Masuk pasar Merasi. Pada saat itu belum kuliah berarti. Belum kuliah, 2017 ke 2018 itu belum kuliah. Nah, melewatin itu dan akhirnya kau kuliah sekarang. Iya, kuliah. Kuliah di Kota Lubuk Linggau lah, di STKIP PPLG Lubuk Linggau, Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi memang jurusan bahasa. Jadi kau kuliahnya katanya beasiswa. Alhamdulillah. Ya, ada cerita unik juga sih sebenarnya ya. Nah, di 2017 itu pernah sempat maksoin untuk kuliah di STKIP. Sudah daftar, sudah bayar malah. Duit awal pendaftaran sudah bayar. Tapi orang tua juga nahan. Tidak salah kuliah tahun ini, tidak katik duitnya. Jadi tidak dapat di Jogja, di Linggau lah daftar lah bayar. Masih tidak boleh juga, tidak katik duitnya. Nah, masuklah 2018. 2018 masuk, alhamdulillah ada pendataan beasiswa. Alhamdulillah masuk. Informasi di 2017 beasiswanya dikitnya. Seandainya kan aku masuk 2017 tidak dapat aku beasiswa. Tapi di 2018 din kuota beasiswa ditambah, alhamdulillah aku masuk. Oh, berarti kuota beasiswa tuh maksudnya gini, pakai jalur prestasi dari sekolah kau atau apa nih? Apa ada tesnya beasiswa ini? Pakai prestasi. Prestasi. Kan SMA aku ini kan banyak tuh piagam-piagam kan. Jadi ngasih piagam, melampirkan piagam. Alhamdulillah masuk tuh. Iya. Nah, jadi ya alhamdulillah masuk dan sekarang dapat beasiswa sampai lulus. Wow. Plus per semesternya dikasih duit saku dari pemerintah. Wow. Sudah ditanggung kuliahnya sampai lulus. Dikasih duit jajan juga. Itu kenapa? Karena pemerintah kasihan. Bukan dong. Iya. Wow, itu ya. Nah, kalau kamu tuh berprestasi ini bisa kayak Enggi, jadi bisa dapat beasiswa. Dan itu nggak gampang sih dapetinnya. Karena kan beasiswa tuh
wong tertentu ya, pastinya kan. Nah ini oke, kau sudah punya pengalaman yang namanya kuliah yang tidak tercapai dan akhirnya sekarang malah jangankan kau harus bayar kuliah, malah kuliah yang membayarin kau untuk kau belajar di situ. Lumayan. Jadi disuruh belajar, kasih duit. Nah, duit nah belajar, ya kan? Itu sih luar biasa. Ya. Nah, ada gak sih pesan-pesan buat kawan-kawan yang mungkin memang sekarang nih lagi mau lulus SMA atau lagi mau menjalani kuliah? Apa nih? Kau kan sudah punya pengalaman ya kan? Ada gak sih saran-saran buat teman-teman? Nah, untuk saran-saran nih kau ya. Ridhonya Allah tuh ridhonya orang tua. Ikutilah omongan orang tua. Kadang omongan orang tua itu tidak sama dengan tujuan kita, tapi rencana Allah tuh lebih baik. Nah, itu. Jadi aku pernah dengar kan quotes malah justru kayak ini. Ini kau berbalik. Kau tadi quotes mengikutin orang tua. Oke, karena ridho orang tua itu ridhonya orang tua tuh ridhonya Allah juga. Ridhonya Allah. Oke. Nah, kan itu, nah aku pernah dengar kata-kata motivasinya kayak ini. Jadi kayak ini, salah satu selebriti kita nih ngomong gitu bahwa kita tuh tidak harus mengikuti orang tua. Kadang-kadang sukses itu justru kita berani melawan arus. Kayak ini, ada kata-kata kan yang ikan yang hidup tuh kan melawan arus. Benar. Hanya ikan mati yang hanyut ya. Nah, cuma ikan mati yang ngikutin. Iya, tapi pastinya harus berani ambil risiko juga lah pastinya kan. Harus berani ambil risiko. Benar. Tapi sih ini quotes kau tuh tidak salah juga karena salah juga. Karena warningnya ibu kau, kau malah dapat beasiswa. Malah jadi nambah beasiswa. Mungkin kalau pada saat 2017 ibu kau punya duit nih, masuk, kau harus menanggung biaya itu dewe kan. Iya. Aku sadar itu soalnya. Aku pikiran jadi saatnya kan 2017 aku makso ke diri ya kan, makso ke diri untuk kuliah, tidak dapat aku beasiswa pasti. Yes, right. Waduh, itu dia Enggi. Aduh, mungkin quotes dari Enggi jadi lebih ke situ ya tadi ya. Kayak sudah dijelasin tadi. Semoga bermanfaat buat kalian. Nah, Enggi ada quotes-quotes. Kalau percintaan Enggi mungkin sudah menyempurnakan atau ada apa lagi ya? Ada tips-tips buat teman-teman. Apa ya tips-tipsnya ya? Kalau beasiswa oke kan dari kuliah dia sudah menunjukkan ya kan ridho-ridhonya ini sudah dapat apa itu namanya ya? Dapat ilham. Dapat ilham ya? Bukan ya? Kalau untuk percintaan sih pintar-pintar bagi waktu lah ya. Iya. Jangan fokus ke A, B nya ditinggal, ya kan? Jangan terlalu fokus ke main game sampai doinya lupa dikabarin dan lain-lain. Intinya fokus dibagi-bagi lah. Bener. Ditinggalkan. Kau ditinggalkan itu ya sudah, kau cek itu be ya. Kau begitu ditinggalkan ya udah ya. Ya sudah ya kan, ngapain lo? Galak sama wong, tidak galak sama kita ya kan. Betul. Ya sudah, cari yang lain. Masih banyak wanita yang ingin dibahagiakan di luar sana. Mungkin pelajaran juga buat kau ya. Oke, itu dia bincang-bincang kita sama Enggi di Bawang Kito. Buat kamu-kamu kalau mau request undang siapa nih? Terutama kita lebih utamain Wong Linggau ya, Wong Linggau. Dan kalau bisa mempunyai pengalaman hidup yang menarik, kalian bisa DM ke Instagram aku di bawah ya. Terus hubungin kru kita buat kalau kamu memang mau jadi bintang tamu di GWK di Bawang Kito. Oke. Mungkin itu dia video kali ini. Jika kalian suka silahkan tinggalkan komen kalian, like kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk bantu dan mendukung agar lebih berkembang lagi, agar lebih dapat duit. Iya, itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting ya. Talk less do more. Talk less do more, benar. Jangan banyak bicara kalau udah dapat duitnya. Benar. Oke, itu be. Sampai jumpa. Aku Peter Vandel dan Enggi Coy Putra. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.